Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita melanjutkan mata diklat penyusunan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penyusunan bab pendahuluan. Bab pendahuluan pada penelitian kelas itu paling tidak memiliki 4 subbab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selain 4 subbab ini, juga bisa kita lengkapi dengan rencana pemecahan masalah. Untuk rencana pemecahan masalah, ini sebenarnya juga bisa masuk ke dalam sini ya, menjadi satu dengan rumusan masalah. Jadi nanti judulnya adalah rumusan masalah dan rencana pemecahan masalah. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah minimal memuat 4 bagian atau 4 paragraf. Yang pertama adalah paragraf tentang harapan yang akan kita tuju. Kemudian yang kedua adalah menuliskan kenyataan yang ada atau kondisi real. Kemudian menuliskan akibat jika masalah tersebut tidak dipecahkan. Kemudian kita akhiri dengan paragraf solusi yang kita tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, menuliskan harapan yang akan dituju. Ini sebaiknya kita mulai dengan menuliskan karakteristik mata pelajaran. Kemudian menuliskan KD-KD yang akan kita bahas. Karena inilah kondisi ideal yang harus kita capai di dalam pembelajaran. Ya. Yang berikutnya menuliskan kenyataan yang ada. Ini berarti kita menuliskan masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Dalam menuliskan masalah-masalah yang kita hadapi ini, sebaiknya kita lengkapi dengan data-data atau fakta-fakta. Misalkan berapa jumlah siswa yang bermasalah, berapa jumlah siswa yang tidak mencapai KKM. Jadi kita lengkapi dengan data-data ya. Berikutnya adalah menuliskan akibat jika masalah tersebut tidak dipecahkan. Jadi ini paragraf ini menekankan betapa perlunya kita melakukan PTK. Jadi ini kita akan memenuhi kaidah dari karya tulis ilmiah yang sifatnya apik kemarin ya, yaitu pada aspek perlu. Kita jelaskan akibat jika masalah tersebut tidak segera kita pecahkan. Misalkan jika tidak diatasi menyebabkan siswa tidak bisa melanjutkan kepada pokok-pokok bahasan berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah kita memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Ya. Nah, di sini kita menjelaskan secara ringkas media atau model-model yang kita pakai untuk menyelesaikan masalahnya. Usahakan pada saat paragraf ini kita memberikan rujukannya ya, ada rujukan. Misalkan dari buku atau penelitian terdahulu yang telah pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi dalam membuat latar belakang masalah ini, kembali saya tekankan lengkapi dengan data dan angka. Ya, boleh berupa paragraf, boleh kita tampilkan dengan tabel. Dan sebaiknya juga ada buku rujukan ya, buku rujukan atau hasil penelitian yang terdahulu. Hal ini sangat penting di dalam membuat latar belakang masalah. Karena pada latar belakang masalah inilah kunci dari karya tulis ilmiah kita. Secara sederhana, dalam membuat latar belakang masalah,
kita bisa visualisasikan seperti berikut. Jadi kita membicarakan tentang kondisi ideal, kita sandingkan dengan kondisi kenyataan yang ada. Jadi kondisi ideal ini berarti berkaitan dengan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, ya. Ya, KD-KD. Ini kondisi ideal. Jadi langsung kepada mata pelajarannya. Sedangkan kondisi real ini adalah masalah yang kita hadapi. Perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi real inilah yang kita sebut dengan gap atau kesenjangan. Ya, senjang. Pada gap inilah kita memfokuskan masalahnya. Yang kita lanjutkan dengan mencari penyebab masalah tersebut muncul. Setelah itu, kita menuliskan solusi yang kita tawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Bisa berupa media atau model-model pembelajaran. Berikut saya berikan contohnya ya. Ini dari tugas peserta pada saat pelatihannya. Ini judulnya metode praktikum menggunakan indikator alami sebagai upaya meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep materi literasi asam basa pada siswa kelas 11 IPA MAN 2 Amuntai. Nah, kita lihat latar belakangnya ya. Jadi di sini kita langsung saja fokus kepada membicarakan karakteristik mata pelajaran ya. Hindari menggunakan paragraf-paragraf yang terlalu umum. Kemudian kita juga menuliskan KD-KD yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada penelitian ini. Nah, jadi inilah kondisi ideal yang harus kita tuliskan, yaitu berupa KD-KD yang harus dicapai oleh siswa kita. Kemudian kita menampilkan permasalahan. Ini di paragraf sini ya. Hasil pengamatan yang dilakukan pada siswa menunjukkan bahwa siswa kurang berminat mengikuti pembelajaran. Kemudian hasil rata-rata tes masih di bawah KKM. Bisa kita tuliskan berapa KKM-nya, kemudian berapa persentasinya siswa yang bermasalah tersebut. Baru kemudian menuliskan alternatif solusi pemecahannya. Yaitu dalam hal ini adalah praktikum literasi asam basa dengan menggunakan indikator alami. Kemudian juga kita berikan referensi, ini dalam hal ini adalah pada penelitian yang terdahulu. Paragraf bisa kita tutup dengan kalimat, berdasarkan hasil pengamatan terhadap hasil pembelajaran, maka perlu dilakukan penelitian tindakan kelas menggunakan metode praktikum materi asam basa dengan indikator alami untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Nah, ini contohnya. Berikutnya adalah rumusan masalah. Secara sederhana, rumusan masalah bisa kita formulasikan sebagai berikut, yaitu apakah melalui X dapat meningkatkan Y. Pada sesi terdahulu kita X ini adalah solusi yang ditawarkan, ya. Bisa berupa media atau model. Sedangkan ini adalah masalahnya. Berikut contohnya ya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut. Apakah melalui penerapan model latihan inquiry, jadi ini model latihan inquiry ini adalah X-nya. Ya. Pada konsep, jadi ini apa isi materinya di sini, dapat meningkatkan keberanian siswa. Jadi keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan. Ini Y-nya ya.
Sebagai alternatif lain, rumusan masalah juga bisa dibuat sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimanakah aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran materi membandingkan dan mengurutkan pecahan dengan menggunakan model pembelajaran Think, Pair, and Share siswa kelas 4 MI. Jadi ini formulasinya adalah bagaimanakah aktivitas guru dalam melaksanakan X, ya. Jadi aktivitas guru kata kuncinya dalam melaksanakan X. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah aktivitas siswa. Nah, jadi ini aktivitas siswa, ya, pada pelaksanaan X. Jadi pada pelaksanaan pembelajaran materi pembandingan dan melakukan pecahan dengan menggunakan model X. Ini kan model pembelajaran. Jadi yang ke-1 dan yang kedua ini formulasinya secara ringkas bisa kita formulasikan dengan menggunakan formulasi bagaimanakah aktivitas guru, ya, atau bisa juga kita ganti bagaimanakah langkah-langkah kegiatan guru dalam menggunakan media apa, kemudian dalam menerapkan model pembelajaran apa, gitu ya. Sedangkan untuk yang siswa, bagaimanakah langkah-langkah belajar siswa. Sedangkan yang kedua adalah bagaimanakah aktivitas belajar siswa pada penggunaan X, pada penerapan X, ya. Jadi isinya disesuaikan nanti redaksinya. Jadi itu kata kuncinya, ya. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, ini redaksinya sama dengan rumusan masalah yang terdahulu, ya. Apakah melalui penggunaan X dapat meningkatkan Y? Apakah melalui penerapan X dapat meningkatkan Y? Jadi ini sama dengan yang pertama. Jadi kita tinggal memilih apakah memilih yang 3 macam ini, ya, ataukah yang satu ini saja, terserah kepada kita. Tidak ada kewajiban memilih yang mana, jadi terserah kita mau pilih yang mana. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Formulasinya adalah untuk meningkatkan Y melalui X. Jadi tujuan penelitiannya adalah untuk meningkatkan Y melalui X. Ini kalau misalkan kita menggunakan rumusan masalah yang ini tadi, yang pertama ini tadi, ya. Jika rumusan masalahnya yang satu macam ini, maka kita menggunakan tujuan ini juga, jadi harus sinkron, ya. Kalau kita menggunakan rumusan masalah yang 3 buah ini, maka kita juga harus menggunakan tujuan yang 3 seperti ini, ya, 3 buah juga. Jadi harus sinkron. Jadi tujuan penelitian ini jumlah poinnya sama dengan rumusan masalah. Nah, berikut contoh untuk alternatif yang pertama. Untuk meningkatkan keberanian mengajukan pertanyaan dan mengemukakan gagasan melalui penerapan model latihan inquiry pada siswa. Mana gitu, ya. Ini alternatif yang pertama. Sedangkan alternatif yang berikutnya, yang 3 poin ini, ya. Jadi untuk poin yang 1 dan yang kedua, ya, 1 dan 2, itu diawali dengan untuk mengetahui aktivitas guru. Jadi untuk mengetahui, ya, aktivitas guru atau langkah-langkah guru dalam melaksanakan X, ya, dalam menggunakan X, dalam menerapkan X. Jadi seperti itu redaksinya, ya, untuk mengetahui aktivitas guru. Sedangkan yang kedua, untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dalam pelaksanaan, dalam penggunaan media apa, dalam penerapan X.
Jadi ini ya formulasinya seperti itu. Sedangkan yang poin yang terakhir, yang ketiga, ini sama bunyinya dengan yang pertama ini tadi, ya, untuk meningkatkan Y melalui X. Jadi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi membandingkan dan mengurutkan pecahan dengan menggunakan model pembelajaran Think, Pair, and Share siswa kelas 4MI dan seterusnya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa jika kita menggunakan rumusan masalah yang 1 poin saja, maka kita juga harus menggunakan tujuan penelitian yang 1 poin juga. Jika ingin menggunakan rumusan masalah yang 3 poin, maka tujuan penelitiannya juga kita menggunakan yang 3 poin ini ya. Berikutnya adalah rencana pemecahan masalah. Nah, ini boleh tidak ada ya, tapi akan saya berikan contohnya ini ya. Di dalam menuliskan rencana pemecahan masalah ini, sebenarnya kita cukup 1 paragraf saja ya, yaitu kita menuliskan paragraf tentang model pembelajaran yang akan kita gunakan atau media pembelajaran yang akan kita gunakan untuk memecahkan masalahnya. Pada contoh kali ini terdiri dari 4 paragraf ya, sebenarnya ini terlalu panjang, sebenarnya cukup 1 paragraf saja atau maksimal 2 paragraf. Ya, ini contohnya ya. Ini paragraf pertamanya hanya paragraf pengantar ya. Sesuai dengan permasalahan dalam latar belakang dan rumusan masalah. Jadi ini hanya mengantarkan ya, paragraf pengantar. Paragraf yang berikutnya ini X yang digunakan, yaitu dalam hal ini adalah model Think, Pair, and Share. Ya. Jadi ini penjelasan tentang model Think and Pair Share. Ini juga, jadi keunggulan model tersebut sebenarnya cukup diringkas nanti 1 paragraf saja atau maksimal 2 paragraf. Nah, itu tadi contoh dari rencana pemecahan masalah. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Ya, ada 3 manfaat penelitian yang sebaiknya kita tuliskan, yaitu manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi sekolah. Ini sebagai contoh bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan terjadi peningkatan atau perbaikan. Ya, intinya adalah peningkatan kompetensi siswa. Ya, sedangkan bagi guru itu misalkan untuk mendapatkan kesempatan berperan aktif ya dalam mengembangkan pengetahuan dan kinerja secara profesional. Jadi ini berkaitan dengan profesionalitas guru. Sedangkan untuk sekolah intinya itu adalah ikut berperan serta dalam meningkatkan kemajuan atau mutu sekolah kita. Nah, demikian para peserta PJJ sekalian, cukup sampai di sini penulisan karya tulis ilmiah bab pendahuluan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.